Pertama kita mau bahas, bisa nggak kamu ceritain secara kronologis bagaimana awal mula perkenalan dengan mantan ketua organisasi advokat ini? Jadi awalnya saya itu kan dulunya sering live TikTok ya. Live TikTok, terus dia sering masuk ke live saya, terus sering memberikan gift-gift lah gitu. Nah, nggak lama dia nge-DM dan kita tukeran nomor handphone nih. Terus kayak kita chat-chatan tapi nggak intens banget sih, kayak ya sekedar say hello aja gitu. Tahun berapa, maaf? 2023 kalau nggak salah deh. 2023 pertama kali. 2023. Oke. Terus selanjutnya hubungannya gimana? Interaksinya dengan dia pada hal khusus yang bikin kamu jadi kayak betah lah untuk komunikasi sama dia? Sebenarnya awal-awalnya sih dia enak aja sih, diajak ngobrolnya tuh nyambung kayak gitu kan. Tapi dari tahun 2023 itu saya belum pernah ketemu sama dia, cuma hanya telepon dan chat-chat aja. Sampai akhirnya Pak makin intens di tahun berapa? Di tahun 2025 Januari. Makin intens. Gift-nya kan itu kan ada di TikTok ya, di TikTok aja Betul. ya. Itu berupa uang apa segala macam yang dia kirim. Berupa mawar aja sih, gift-gift standar aja sih, nggak gift-gift yang banyak. Berapa nilainya biasanya dia kasih gitu? Nggak banyak. Nggak banyak ya. Itu yang membuat kamu tertarik untuk komunikasi terus sama dia? Iya, sebenarnya saya juga untuk live tuh bukan karena gift, karena memang saya seneng ngobrol orangnya gitu. Tapi kamu tahu nggak bahwa kamu ini ngobrol sama pada saat itu ketua dari organisasi advokat? Iya, itu? dia selalu bilang seperti itu. Oh. Karena dia selalu membanggakan jabatannya dia. Nah, terus juga mungkin catatannya ada goda-godaan juga mungkin atau gimana? Ada. Seperti apa? Dia kayak yang, ayo Anggi, jadi istri abang aja, kata dia gitu. Udah lu nggak usah kerja jadinya, dia bilang, semua abang biayain, dia bilang. Gitu. Dia kalau nggak salah waktu itu bilangnya 46 tahun. 46 tahun. Kamu Udah punya istri statusnya atau gimana waktu itu? Dia bilangnya duda. Istrinya meninggal. Tapi status sebenarnya kamu tahu akhirnya? Enggak. Oke. langsung pada akhirnya kamu memutuskan untuk ketemu itu seperti apa? Gimana ceritanya? Awal pertama kali dia hubungin kamu untuk ngajak kamu dan gimana ngerayunya gitu? Saya sih sebenarnya ngehubungin dia duluan kayak, Bang, ayolah ya, kerjasama yuk sama aku gitu. Aku lagi butuh investor nih gitu kan, untuk jalan suatu film gitu. Terus dia bilang, kalau untuk invest gitu kan nggak bisa sembarangan, Anggi. Dia bilang harus ada hitam di atas putih dan harus ketemu. Dia bilang gitu kan. Oh ya udah, aku bilang kapan kita ketemu? Ya udah sekarang, ayo ikut ke Lampung. Dia bilang, aduh saya nggak bisa kalau harus ikut ke Lampung karena saya harus kerja, harus ini harus itu gitu kan. Terus oh ya udah kalau kayak gitu saya nggak bisa ngasih, dia bilang gitu kan. Tapi karena saya memang lagi butuh banget, akhirnya saya mengiyakan untuk ikut ke Lampung. Terus ada kejadian aneh di Lampung atau seperti apa? Janjinya apa dulu sampai akhirnya kamu mau ikut ke Lampung? Iya. Dia menjanjikan untuk memberikan uang 10 juta untuk invest ya. Untuk investnya dia. Akhirnya kamu jalan ke Lampung tanggal berapa? Aduh, tanggalnya lupa deh. Pokoknya bulan Januari. Naik apa? Naik mobil dia. Dia jemput di daerah Cibubur. Berarti ke Lampungnya naik mobil? Naik mobil. Bertiga sama asistennya. Oke. Nah, kalau dia selama perjalanan itu mungkin dia ngobrolnya gimana, terus pengakuan ke asistennya itu Mbak itu siapanya dia gitu. Dia selalu bilangnya saya calon istrinya. Ke orang-orang? Ke waktu itu juga sempet ketemu sama kerabat-kerabatnya dia di Lampung dan dia mengakui kalau saya itu istrinya gitu. Baru pertama kali ketemu ya? Betul. Akhirnya sampai Lampung, seperti apa, gimana ceritanya bilang? Sampai Lampung itu kan kita pergi bertiga. Saya pikir karena baru pertama ketemu, kita
pesan 2 kamar, saya sendiri dan dia dengan asistennya. Tapi ternyata saya harus tidur dengan dia gitu. Dia ngajak saya berhubungan intim, tapi saya sempat nolak. Tapi dia mengiming-imingi kayak nanti kan kita nikah, nanti kan dikasih uang gitu kan. Ya jadi saya gimana ya, mau berhubungan intim dengan dia karena terpaksa gitu, karena sebenarnya saya nggak mau berhubungan intim sama dia karena kan baru ketemu juga. Itu bisa dibilang terbuai oleh omongannya dia. Iya, terbuai sama iming-imingnya dia. Langsung to the point apa gimana saat kamu di sana itu? Boleh cerita sedikit. Dia langsung to the point ngelakuin itu atau dia mulai-mulai dengan hal-hal kecil dulu? Oh enggak, iya dia mulai kayak dulu kayak gitu kan. Terus saya nolak secara halus. Terus saya berpura-pura main handphone, berpura-pura sibuk, tapi dia tetap menunggu saya. Itu di malam pertama ya. Betul. Dengan Pak sesampainya sampai Lampung. Itu. Oke, akhirnya bagaimana dengan uang yang dijanjikan 10 juta rupiah itu? Di hari kedua di Lampung dia hanya transfer sebesar 5 juta. Alasannya? Belum ada uang masuk lagi. Oke, tapi dia janji mau kasih lagi. Sisanya. Iya, Di Lampung berapa hari? Maaf, di Lampung berapa hari? 4 hari. 4 hari. Berarti setelah pulang dari sana hubungannya gimana sama dia? Lebih intens kah atau gimana? Intens sih, dia sering nyamperin saya ke Cibubur gitu. Jadi dia tuh sempat menyuruh saya berhenti bekerja. Oh, iya. Terus dan dia suruh rinciin aja semua pengeluarannya dari skincare, kosan segala macamnya tuh dia suruh rinciin, sampai cicilan-cicilan tuh dia suruh rinciin kan. Saya udah rinciin semua, totalnya sekitar hampir 8 juta. Dia bilang, oke, dia bilang mulai bulan depan itu abang akan kasih semua, dia bilang gitu. Terus ketika itu kan cicilannya udah jatuh tempo dong. Saya harus minta ke dia kan. Saya minta secara halus, bang ini udah jatuh tempo, abang katanya mau kasih saya bulanan. Itu kapan ya? Terus dia janjinya besok ya. Besoknya aku tanya lagi kan. Terus dia bilangnya Senin ya. Senin sore, soalnya ini belum ada uang masuk, dia bilang gitu. Terus saya tanya terus, akhirnya saya diblok dan dia kabur gitu aja. Sedangkan saya udah nggak ada pekerjaan, nggak ada uang pegangan, dan saya juga jadi bingung untuk bayar itu semua. Berarti uang yang dikasih dia itu nggak mencukupi dari yang kamu udah rinciin? Nggak dikasih sama sekali. Nggak dikasih sama sekali malah? Betul. Saat kamu sudah merincikan, itu malah dia nggak ngasih sama sekali? Iya, dia sempat membelikan saya kalung emas, tapi 2 minggu kemudian dia bilang boleh pinjem dulu nggak kalungnya gitu. Tapi nggak dikasih lagi? Saya nggak kasih. Oke, berarti Alasannya dia meminta itu untuk apa? Katanya dia lagi ada masalah di keluarganya di Malaysia yang sakit, dia mau ke Malaysia. Awalnya saya mencoba ada perasaan tapi nggak bisa karena dia ngomongnya terlalu tinggi dan dia sempat menghina saya dan teman saya. Seperti apa tuh? oke, meninggikan tuh dia kayak gimana sih contoh Meninggikan itu, kamu tuh harus bangga jadi istrinya ketua umum gitu kan. Terus abang ini tuh keturunan raja, dia bilang gitu. Terus orang-orang penting gitu dia ngomong gitu. iya, sampai ada artis dia bilang ini artis ini aja tuh ngejar-ngejar abang, dia bilang mau ditelepon, dia bilang gitu. Terus kalau yang soal penghinaan itu seperti apa? Penghinaan itu kan waktu itu ada sempet apa ya, diskon promo dari e-commerce itu kan ya, belanjaan makanan murah gitu kan. Nah kita sebagai anak kosan seneng dong dapat makanan murah gitu kan dengan harga murah. Nah nggak lama dia datang tuh ke Cibubur, ke Mall Cibubur, ngapain di sini katanya. Terus, saya bilang lagi cari makanan murah, harganya 1.000, 3.000 gitu. Terus dia bilang miskin banget, harga segitu aja dicari, dia bilang gitu. Berarti dia sering
diduga sering merendahkan ya, betul. dan orang lain gitu. Oke, berarti sampai di situ kamu tuh udah mulai gelagat-gelagat aneh dia di hubungan sama dia tuh di mana? Pas lagi kapan? Saat minta uang itu doang atau sebelumnya pernah ngerasain Pernah ngerasain dia tuh waktu pas beli kalung, dia tuh udah pegang aja ATM-nya, dia bilang gitu kan. Dia kasih ATM-nya dia ke saya. Terus tapi saya nggak berani pakai sama sekali. Terus ATM-nya itu kan ATM yang platinum ya, kalau nggak salah. Nah, di situ tuh dia kan ngomongnya tinggi, tapi ketika saya ngecek isi ATM itu cuma 200.000, 700 gitu. Nggak pernah nyampe 5 juta ke atas tuh nggak pernah. Tapi kamu nggak pernah sekalipun pakai uang di situ? Kalaupun pakai saya izin, 100.000, 200.000 saya izin. Terus mungkin selama hubungan itu selain penghinaan ada hal-hal negatif lain kayak ancaman gitu kalau misalnya janjian di mana? Oh, pernah kayak dia waktu itu mau ke Malaysia. Saya harus mengantarkan dia ke bandara, sedangkan waktu itu saya lagi ada musibah, motor saya hilang. Saya harus janjian sama orang leasing. Itu jam 9, sedangkan dia minta diantar ke bandaranya itu jam 7. Itu waktunya kan nggak cukup. Sampai saya bilang saya nggak bisa antar. Terus dia kayak ngancam, ya udah kalau memang nggak bisa kita udahan aja. Udah semuanya kayak dia nggak mau ngasih lagi apa-apa lagi gitu. Boleh ngasih ceritain sedikit aja. Janjinya dia tuh kalau mau nikahin kamu tuh kamu mau dapat apa sih gitu selain dibiayain ya maksudnya? Kalau dia mau nikahin katanya nggak usah kerja, terus mau dibiayain semuanya, mau dibeliin mobil, terus mau dibiayain semua keluarga saya juga. Apa setelah dia ngasih janji itu dia nggak muncul sama sekali, dihubungin atau apa, nggak bisa? Di telepon nggak diangkat, di chat nggak dibalas juga. Terus saya sempat hubungin asistennya, dan asistennya tuh kayak nggak tahu dia bohong atau enggak. Dia bilang nggak tahu apa-apa. Tapi sampai sekarang ada upaya nggak sih kamu untuk menghubungin dia lagi gitu atau cari tahu lah minimal? Enggak sama sekali, karena saya udah ngerasa kecewa aja. Berarti udah kayak nggak mau lah ya? Iya ya udahlah gitu. Karena terakhir itu sempat saya maki-maki juga sih dia. Gara-gara hilang ya, itu tiba-tiba hilang gitu. Tiba-tiba hilang gitu. Semua janji-janjinya nggak terpenuhi lah hitungannya. Betul. Oke, berarti boleh nggak kalau kamu bisa ngomong apa yang kamu rasakan nih kenal sama orang itu tuh? Apa ya? Dari awal kenal sama dia ya gimana ya? Kayak lebih tertekan sih. Tertekan banget karena dari omongannya dia itu. Tertekan sampai sekarang maksudnya kamu ini nggak sih kayak sempat marah atau gimana ke dia, karena kan dia ibarat katanya kita bisa bilang ya udah ngejanjiin kamu banyak lah gitu. Bukan marah lagi ya, lebih kayak kecewa sih. Karena kan dia ngejanjiin ini itu, tapi kan kenyataannya nol. Apalagi sampai kamu keluar pekerjaan gitu ya. Iya betul. Dan lalu dia ngilang gitu. Terus setelah putus dari dia, akhirnya kamu apa yang kamu lakukan untuk bertahan hidup lah setelah semua yang terjadi itu? Ojol. Oh, kamu jadi ojol? Iya. Boleh ceritain tuh, kamu pertama kali tuh pasti habis itu terpuruk lah ya, semua habis dikasih janji manis, terus juga hilang gitu aja, terus kehidupan juga berubah semua itu. Gimana kamu bangkitnya waktu itu? Iya itu hancur banget kan. Saya ya udah cari uangnya dari ojol aja. Sampai sekarang nggak sih? Kalau sekarang masih. Sampai sekarang masih. Ojol mobil apa? Motor. Oh, di daerah Cibubur berarti? Iya dari Cibubur. Di daerah Cibubur gitu. Oke. Gitu. Oke. Berarti pertemuan itu cuma sekali terjadi di Lampung? Enggak sih. Dia sering ke Cibubur. Enggak, tapi untuk kayak melakukan hubungan. Oh itu pernah 2 kali. Saya dipaksa nginep di apartemennya. Di kawasan Bekasi. Oke. Itu awalnya gimana tuh di apartemen tuh? Saya kan nggak mau nginep. Itu baru diajakin doang gitu? Iya diajakin, saya nggak mau. Tapi nggak kejadian akhirnya? Tapi saya tetap nginep di sana. Dan terjadi. Itu dijanjiin apa saat itu? Ya seperti biasa.
Mau Kan dinikah? jadiin istrinya katanya. Kenapa nggak mau terus gitu? Berarti dengan iming-iming mau dijadiin istri, dia mengajak kamu untuk gitulah intinya Iya. ya. Dan akhirnya kamu Oke. mau. Iya. Untuk si abang lain kali kalau memang keadaannya nggak punya atau nggak ada uang, hiduplah sesuai keadaan. Karena abang sendiri yang selalu bilang ke saya, saat terpuruk nggak ada orang yang bantu.